akan nanti pada akhirnya satu untuk pembuatan proposal PTK Bapak dan Ibu ya. Terus yang kedua itu nanti untuk kalau dalam Kurtilas itu RPP ya. Nah, kurikulum Merdeka mengatakan modul modul project ya kan Bapak Ibu ya, nama lain dari RPP. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena tujuan akhir dari analisis materi atau tugas analisis materi adalah untuk pembuatan proposal penelitian PTK Bapak dan Ibu dan untuk RPP, yang RPP ini sebenarnya ya juga apa namanya refleksi dari PTK yang Bapak dan Ibu akan lakukan mungkin bulan depan ya. Nah, karena itu meskipun sebenarnya saya ini dari tahap ketiga ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu dimonitor ketika di tahap pertama. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir dari tugas analisa materi ini ya, yaitu untuk membantu Bapak dan Ibu dalam pembuatan proposal PTK dan penulisan RPP ya. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah sering dengar dan juga sering mengikuti seminar, workshop dan sebagainya, bahwa PTK penelitian tindakan kelas ya, itu kan langkah-langkahnya yang pertama itu kan mengidentifikasi masalah Bapak dan Ibu ya, masalah yang ada di dalam kelas atau guru menyadari adanya masalah yang ada di kelas yang sedang dia berikan pengayaan materi gitu kan. Nah, ya masalahnya bermacam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Bisa bersumber dari siswa, ya kan? Bisa bersumber dari Bapak dan Ibu sendiri selaku guru. Ya, kemudian bisa juga bersumber dari fasilitas seperti misalnya media, ya, atau teaching aids, alat bantu pengajarannya, ya, dan lain-lainnya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi, nah, terkait dengan itu maka tugas analisa materi tahap pertama atau langkah pertama itu adalah mengidentifikasi masalah, ya, masalah yang Bapak dan Ibu rasakan, temukan, sadari ketika melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Ya, jadi Bapak dan Ibu ingat-ingat saja ya kira-kira terkait dengan mapel yang Bapak dan Ibu ampu atau Bapak Ibu ajar ketika masuk ke kelas, apa persoalan yang timbul. Seperti tadi saya sudah mencontohkan ya, siswa mengantuk di dalam kelas, ya kan? Nah, tahap berikutnya itu Bapak dan Ibu adalah menemukan penyebab masalah. Jadi kalau tadi kan sudah menemukan masalahnya, ya kan? Nah, tahap berikutnya itu menemukan penyebab dari masalah, ya. Nah, siswa mengantuk di kelas itu penyebabnya apa? Bisa datang dari guru, bisa juga datang dari fasilitas, ya kan? Fasilitas dalam hal ini adalah alat bantu pengajaran. Bisa juga fasilitas yang dimaksud itu terkait dengan kondisi ruang kelas, ya, yang panas mungkin ya, tidak ada alat pendingin atau kipas angin tidak ada, ya. Nah itu fasilitas bukan teaching aids, ya, tapi dari fasilitas di dalam kelas, ya, yang tidak memadai lah atau tidak mendukung proses belajar mengajar yang kondusif. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelum saya nanti meminta Bapak dan Ibu masing-masing mungkin mengutarakan apa yang sudah Bapak dan Ibu temukan pada tahap 1, yaitu menemukan masalah. Kemudian yang tahap kedua itu kan menemukan penyebabnya. Ya, kalau tadi menemukan masalah, kemudian tahap kedua kan menemukan penyebab. Nah, yang sekarang di apa namanya di
pengembangan materi saya itu sudah tahap ketiga, Bapak dan Ibu, ya, yaitu menentukan akar penyebab masalah, ya, akar penyebab masalah atau sumber penyebab masalah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, nah itu tadi antara langkah satu, langkah kedua, dan yang sekarang ini, ya, langkah ketiga itu harus selaras, tidak boleh Bapak dan Ibu membuat yang baru lagi, misalnya, ya, karena misalnya saya mengampu tentang teori pembelajaran yang di dalamnya kita membahas tentang teori-teori belajar, kemudian ada dibahas tentang Kurme atau kurikulum merdeka, kemudian dibahas juga tentang Kurtila, lalu Bapak dan Ibu membuat lagi identifikasi masalah yang baru, ya, yang ada hubungannya dengan materi saya, bukan Bapak dan Ibu, ya. Jadi analisa materi ini lebih pada sebenarnya mengintegrasikan semua ilmu yang Bapak dan Ibu dapat dari modul-modul yang sudah ada, ya, dari modul-modul yang baik yang sudah dipelajari, yang sedang maupun nanti yang akan dipelajari, ya kan, mungkin setelah saya ini masih ada modul lagi Bapak Ibu, ya. Nah, itu terintegrasi ilmu itu di ini analisa materi ini, ya. Jadi dimulailah dengan analisa masalah atau identifikasi masalah, ya. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, file Bapak dan Ibu itu kan semuanya ada di LMS, ya. Jadi saya recheck, ya, saya recheck apakah memang betul identifikasi masalahnya sudah sesuai dengan pembicaraan atau pembahasan di tahap pertama, ya. Nah, kemudian yang di tahap kedua, ya, mengeksplorasi penyebab masalah. Apakah sudah benar? Ya, jadi yang ketiga hari ini hanya sekedar mencari sumber atau akar masalahnya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Dan mungkin yang perlu saya ingatkan kembali dan segarkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa ini sebenarnya dalam bentuk teks atau dalam bentuk paragraf. Jadi bukan dalam bentuk daftar. Ya, misalnya identifikasi masalah 1, ya, siswa mengantuk ketika di kelas. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Kebetulan mungkin Bapak dan Ibu punya masalah di kelas itu sampai 3. Ya, yang pertama siswa mengantuk, yang kedua alat bantu pengajaran yang tidak memadai, seperti misalnya tidak punya proyektor, ya kan, sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa menayangkan slide-slide kepada siswa-siswa Bapak dan Ibu, ya. Yang ketiga mungkin masalahnya terkait dengan kondisi di ruang kelas, ya. Apa itu tadi? Itu tadi seperti misalnya panas, ya, tidak nyaman, sehingga siswa tidak betah, ya, tidak betah untuk berada di dalam kelas berlama-lama. Nah, seperti itu Pak dan Ibu. Jadi ada 3 identifikasi masalah. Nah, kalau 3 identifikasi masalah, selayaknya 3 ini juga dicari penyebabnya, penyebab masalahnya, dieksplor, ya, dieksplorasi, dicari dengan rinci, dengan detail, ya, apa penyebabnya, ya. Kemudian, nah, pada tahap saya ini, Bapak dan Ibu menentukan sumber atau akar masalah itu, akar dari penyebab masalah. Ya, akar penyebab masalahnya atau sumber penyebab masalahnya apa? Nah, tadi misalnya identifikasi masalah siswa mengantuk, ya. Penyebab masalahnya guru tidak menggunakan media berbentuk gambar, ya, untuk membantu penjelasan guru, ya, supaya siswa lebih tertarik, lebih paham terhadap penjelasan. Nah, akar penyebab masalahnya apa? Ya, atau sumber penyebab masalah sehingga Bapak dan Ibu tidak menggunakan alat bantu pengajaran seperti misalnya tadi gambar. Oh, mungkin dari sekolah tidak ada alokasi dana untuk membeli gambar yang bisa digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Nah, jadi
sumber masalahnya atau akar penyebab masalahnya ketiadaan dana yang disediakan sekolah untuk membeli alat peraga tersebut, ya, alat peraga berbentuk gambar. Nah, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang kita kerjakan di tahap ketiga ini ya seperti itu, mencari sumber masalahnya atau akar masalah. Nah, cuma memang harus dibuat dalam bentuk deskripsi teks Bapak dan Ibu. Ya, nah seperti misalnya yang saya tahu pada identifikasi masalah itu Bapak dan Ibu menemukan masalahnya siswa mengantuk, ya kan? Nah, itu nanti Bapak dan Ibu harus membuatnya dalam bentuk paragraf, ya, dalam bentuk paragraf. Ya, bagaimana caranya Bapak dan Ibu memulai sebuah paragraf sehingga nanti paragraf atau teks yang Bapak dan Ibu buat itu menyiratkan atau menunjukkan bahwa siswa di kelas mengantuk sebagai masalah yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu. Ya, ya mungkin seperti itu ya apa namanya pengantar dari saya. Silakan mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya sebelum nanti lanjut ke tahap kedua. Bagian kedua saya ingin mengetahui identifikasi dan penyebab masalah ya yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di tahap pertama ya sambil saya menulis ininya supaya nanti ketika saya membuka kembali hasil revisi Bapak dan Ibu itu sudah nyambung ya. Karena begini Bapak dan Ibu, begitu saya lihat file yang sudah Bapak Ibu unggah di dua langkah sebelumnya itu ada yang tidak nyambung Bapak dan Ibu ya. Tidak nyambungnya begini, ini kan masalah yang sedang mau kita identifikasi itu berasal dari kegiatan belajar mengajar yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, jadi saya contohkan misalnya ada identifikasi masalahnya itu terkait dengan profesionalisme guru. Ya, mungkin karena ada modul tentang profesionalisme guru kali ya. Jadi masalahnya itu adalah tentang profesionalisme guru. Jadi saya menjadi cukup ini ya surprise gitu kan kenapa bisa tentang profesionalisme guru ya. Apa hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dari Bapak dan Ibu sehingga timbul masalah tentang profesionalisme guru. Apakah Bapak dan Ibu tidak merasa profesional dalam mengajar gitu kan? Sehingga sumber masalahnya berasal dari Bapak dan Ibu gitu kan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Silakan mungkin saya buka diskusi kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Ini ya Pak Arwani, silakan Pak Arwani. Dengan modul. Hmm. Iya, ya. Mm-mm. Mm. Mm. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya juga sebenarnya mendapatkan pengayaan materi dari program studi. Ya, jadi hasil dari pengayaan materi itu ya seperti itu, ya. Dan kita memang sudah berkali-kali diingatkan oleh Kaprodi untuk tidak salah langkah, gitu kan, bahwa ya tadi analisa materi ini nanti untuk membantu Bapak dan Ibu dalam penyusunan proposal PTK. Ya, kemudian juga untuk menyusun atau menulis RPP atau modul project yang nanti Bapak dan Ibu akan laksanakan, ya kan? Mm-mm. Sumber, ya.
Betul Bapak Ibu, sekilas memang sekilas sama ya. Tapi kalau kita mencoba untuk memasukkan kata sumber masalah atau akar masalahnya, akar penyebab masalah ya. Jadi seperti tadi sumber tuh ya sumber atau akarnya apa ya? eh Sulit juga saya menjelaskannya nih. Jadi asal muasal. Nah, asal muasal dari masalah penyebab masalah itu. Jadi gini, seperti yang tadi saya contohkan, siswa bosan, ya kan? Nah, penyebab masalahnya karena guru tidak menggunakan gambar, ya kan? Nah, ketika bicara tentang sumber dari penyebab masalah, jadi sumber mengapa guru sampai tidak menggunakan gambar dalam dia menjelaskan sehingga siswa menjadi mengantuk di kelas, ya kan? Ya, mengapa guru sampai tidak menggunakan gambar itu? Nah, seperti tadi salah satunya, mungkin guru tidak punya dana, ya kan? Nah, guru tidak punya dana membeli gambar, itu sebenarnya bukan tanggung jawab guru untuk membeli gambar, tapi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah sebenarnya ya, sebagai penyedia dana untuk fasilitas pendidikan. Nah, dalam hal ini ya sekolah lah kita ini kan kita apa? Kita jadikan sebagai perwakilan pemerintah, ya kan? Ya artinya mungkin ada dana BOS, tapi dana bosnya tidak boleh untuk membelikan alat peraga seperti gambar dan sebagainya. Nah, dana bos itu hanya bisa digunakan ya mungkin untuk fotokopi misalnya ya. Tapi selain daripada itu tidak boleh misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sumber masalahnya itu karena guru tidak punya dana untuk membeli gambar. Nah, dana ini maksudnya bukan dana pribadi guru. Dana yang dimaksud di sini adalah dana yang berasal dari sekolah. Nah, dana dari pemerintah, ya kan? Nah, artinya ada anggaran yang dialokasikan untuk membeli alat peraga, ya, sehingga yang alat peraga itu dibeli sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Seperti itu, ya kan? Nah, jadi harusnya setiap tahun mungkin sebelum anggaran berakhir, nah guru dimintai untuk menyampaikan alat peraga apa yang dia perlukan untuk mendukung mata pelajaran yang diampunya, ya. Jadi kalau misalnya ada 7 topik memerlukan 7 alat peraga, ya seharusnya guru menyampaikan itu melalui pihak sekolah supaya ada alokasi anggaran untuk membeli alat peraga. Jadi sumber atau akar dari penyebab masalahnya kan itu tadi tidak bisa menyediakan alat peraga. Nah, sumbernya apa? Ya, ada asal usul sehingga terjadi penyebab masalah itu. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami, Pak Arman? Ya. Nah, makanya nanti gini Bapak Ibu ya. Jadi saya bantu Bapak Ibu sebutkan kemarin identifikasi masalahnya apa, kemudian penyebab masalahnya apa. Nah, hmm, mhm, mhm. Iya, mhm. Oh, sudah sampai di solusi. Berarti untuk akar atau sumber penyebab masalahnya sudah Bapak tulis juga. Tahap ketiganya sudah. Ya, jadi sebenarnya gini Pak, tadi juga sudah saya bicarakan dengan Kaprodi, ya, dan Kaprodi sebenarnya menyesalkan kejadian ini, ya. Tetapi saya menyampaikan bahwa secara alur pikir sudah benar, saya bilang. Artinya sudah betul identifikasi masalahnya, penyebab masalahnya, kemudian yang sekarang tahap ketiga ini masuk kepada sumber dari penyebab masalah atau asal usul dari penyebab masalah tersebut, gitu kan? Nah, meskipun dengan kecewa, ya Kaprodi akhirnya membolehkan saya untuk memberikan nilai, ya, memberikan nilai. Tetapi ya itu tadi Bapak Ibu, konsekuensinya nanti Bapak dan Ibu ketika PTK harus berpikir dari awal lagi,
berpikir dari awal, ya itu tadi, tahapan PTK itu kan dimulai dari mencari masalah atau menemukan masalah, ya kan? Nah, setelah menemukan, ya, dan artinya Bapak dan Ibu mulai lagi dari mulai lagi dari awal, ya kan? Mulai lagi dari awal. Nah, mulai lagi untuk merefleksi, ya kan? Apa yang Bapak dan Ibu lakukan di kelas. Nah, dari refleksi itu Bapak dan Ibu em, ya mencari masalah atau menemukan masalah, masalah yang real ya Bapak Ibu ya, masalah yang real bukan dibuat-buat, masalah yang real itu yang terjadi di kelas ya. Karena kan em, Bapak dan Ibu PTK itu sebenarnya refleksi dari pembelajaran problem based learning, ya kan? Ada problem, ada masalahnya, kemudian dicarikan pemecahannya, ya kan? Nah, itu PTK sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin tadi ya ketika Bapak dan Ibu bicara tentang PBL, mestinya ketika pembelajaran bermakna, Bapak dan Ibu menghubungkannya dengan itu tadi, ya, PTK. Karena di PTK itu diterapkan problem based learning. Nah, dicari masalahnya atau ditemukan masalahnya, kemudian dicarikan solusinya. Ya, cuma Bapak dan Ibu, PBL itu bukan langkah-langkahnya maksudnya diarahkan, ya lebih diarahkan, ya jadi menemukan masalah, kemudian yang kedua mencari penyebab masalahnya, yang ketiga menentukan sumber masalahnya, yang keempat ya kemudian memberikan solusi, memberikan pemecahan terhadap masalah itu ya. Lalu yang kelima, kalau saya tidak salah ada 5 langkah ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti masih ada 2 langkah lagi setelah saya ya. Nah, itu bukan diganti-ganti, di anu terus, di apa selaras terus itu ya. Tidak boleh. Oh, modulnya tinggal satu. Oh, berarti yang terakhir nanti ini apa namanya? Langkah yang terakhir itu solusi ya, memecahkan masalahnya. Kalau saya tidak salah ya. Nah, tahapan yang terakhir itu solusi atau memecahkan masalah. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Cuma seingat saya kemarin ketika pembekalan dengan para dosen itu kalau untuk PBL sebenarnya ada 5 langkah katanya. Nanti kita mungkin di langkah yang terakhir besok, nah Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan 2 tahapan. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang ya, nah itu saya kurang paham nih Pak, karena saya ini kebetulan kena yang ketiga, kebetulan yang ketiga ini itu tadi ya diminta untuk membantu peserta PPG merumuskan akar dari atau sumber dari penyebab masalah. Nah, jadi kalau tadi saya ulang lagi, kalau penyebab masalahnya itu guru tidak menggunakan alat peraga gambar. Nah, mengapa sampai guru tidak menggunakan alat peraga gambar? Nah, jadi menjawab pertanyaan mengapa untuk menemukan sumber masalah ini, ya, sumber penyebab masalah. Mengapa sampai guru tidak menggunakan alat peraga? Ya, nah itu tadi ya salah satunya mungkin alokasi dana bosnya tidak ada untuk membeli alat peraga, ya kan? Nah, sehingga akhirnya guru juga kan tidak mungkin membeli alat peraga dari uang gajinya karena gajinya kecil, misalnya kan, apalagi kalau guru honor misalnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi kembali ke Pak Arwani. Jadi ini tadi sudah saya pergi. Ya. Iya, 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 ya. Tidak semuanya, tidak semua dari Bapak dan Ibu
apa namanya, seperti ya Pak Arwani gitu ya. Ada yang saya kembalikan itu karena langkahnya tidak ini saja, tidak apa, kurang ya, kurang langkah sebenarnya di situ. Tetapi sebenarnya bisa saja saya lihat dari apa namanya, file yang sudah Bapak dan Ibu unggah sebelumnya gitu kan, di apa namanya, di LMS itu sebenarnya bisa. Cuma saya ini Pak, maksudnya Bapak dan Ibu supaya tahu runtun pikirnya gitu kan. Oh ya, identifikasi masalahnya, uraiannya seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan uraian, disambungkan dengan uraian tentang penyebabnya, kemudian yang terakhir, karena Bapak dan Ibu sebenarnya ini dalam bentuk teks. Jadi nanti setelah selesai semua tahapan, ini analisa materi ajar Bapak dan Ibu ini wujud akhirnya itu dalam bentuk teks, dalam bentuk wacana. Ya, ya mungkin bisa dikatakan tuh kalau dalam proposal penelitian itu bagian pendahuluannya atau bagian latar belakangnya. Nah, seperti itu sebenarnya ya yang diharapkan. Ya di bagian latar belakang ya sedikit-sedikit mungkin nanti diungkap juga mungkin ya, apa namanya, pertanyaan penelitiannya mungkin, tapi saya kira nanti tidak masuk di situ ya. Pertanyaan penelitian nanti ada bagian tersendiri, sub bagian tersendiri dari proposal ya. Jadi seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu ya, supaya kita tidak terlalu panjang, ini saya tadi mentargetkan paling lama 30 menit supaya Bapak dan Ibu lebih banyak bekerja ya. Jadi eh, ya, kalau kasusnya seperti Pak Arwani ya, seperti Pak Arwani atau tadi juga sebenarnya siapa ya, saya lupa juga tadi, dia mengangkat tentang teori belajar gitu ya. Ahmad Ya itu Dahlan. tadi siapa tadi ya, saya lupa itu. Ahmad Ah, Dahlan ya. Pak Ahmad Dahlan ya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah dapat izin dari Kaprodi ya, diberi saja nilainya. Yang penting alur pikirnya sudah benar. Ya, cuma ya itu tadi, dari Kaprodi, Ibu Kaprodi mengingatkan berarti ini peserta akan mengulang dari awal lagi. Nah, ketika membuat proposal PTK, dia akan mengulang dari awal, ya, dan mengulangnya itu tanpa tuntunan jadinya, ya, tanpa bimbingan dari para dosen, gitu kan? Nah, ya seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi bisa saya nilai, bisa. Kemudian juga tadi siapa ya? Saya lupa itu Pak Ahmad Dahlan mungkin ya yang teori teori belajar behavior. Jadi beliau mengangkat identifikasi masalahnya itu tentang kelemahan dari teori behavioristik, kok saya tidak salah. Apa siapa ya? Lupa saya. Nah, alur pikirnya sudah benar ya, mengidentifikasi atau menemukan masalah, kemudian menemukan penyebab dari masalah tersebut, ya kan? Kemudian juga akhirnya dia mengungkap tentang akar atau sumber dari penyebab masalah tersebut, gitu kan. Cuma ya Bapak dan Ibu akhirnya tidak membumi. Membumi itu maksudnya Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan maksud dari tujuan dari analisa materi, yaitu Bapak dan Ibu dibantu untuk membuat PTK itu tadi ya. Nah, dengan apa namanya, dengan melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah Bapak dan Ibu lakukan selama ini. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi untuk ini untuk Bapak dan Ibu memilih materi yang tadi itu seperti Pak Arwani contohnya atau mengambil teori pembelajaran modul ini sebagai identifikasi masalah dan sebagainya gitu kan. Nah, cuma beratnya nanti Bapak dan Ibu nanti di yang tahap berikutnya Bapak dan Ibu akan mulai lagi ya. Tahap berikutnya itu modulnya saya lupa itu yang terakhir modulnya tentang apa ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mulai lagi dari identifikasi masalah, Evaluasi. evaluasi ya. Nanti dimulai lagi dari identifikasi masalah, mulai lagi dari penyebab masalahnya, kemudian akar ya. Ya, cuma ya itu Bapak dan Ibu ya, sudah
bersusah payah ya 4 modul, tapi akhirnya tidak bisa dipakai untuk proposal PTK-nya, gitu kan? Tidak bisa dipakai untuk RPP. Identifikasi. Ya, ya sudahlah ya Bapak Ibu ya. Cuma kalau bisa nih Bapak dan Ibu untuk yang modul berikutnya nih, yang modul terakhir, nah diupayakan seperti yang sudah diarahkan oleh Prodi lah Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang tahap terakhir nanti, meskipun judul materinya evaluasi, nah cobalah di apa namanya di restart lagi. Nah, identifikasi masalahnya seperti yang saya katakan tadi ya, masalah yang ada di kelas, kemudian penyebabnya dan sebagainya ya. Nah, jadi apa namanya analisa materi ajar ini Bapak dan Ibu ini bukan semata-mata untuk mengerjakan tugas pada modul tertentu. Tetapi analisa materi ajar ini adalah akumulasi dari semua modul yang Bapak dan Ibu pelajari ya. Nah, jadi dari analisa materi ajar ini nanti akan terlihat teori pembelajarannya, akan terlihat teori evaluasinya, akan terlihat modul apa lagi ya, profesionalisme pedagogis ya, kalau saya tidak salah ya, tentang pedagogiknya ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, saya kira begitu ya untuk Pak Arwani. Kemudian tadi juga untuk yang Pak Ahmad Dahlan ya. Adakah Pak Dahlan di sini? Pak Ahmad Dahlan ada ikut di sini? Tidak ada? Ada Pak, ada Pak. Ada Bu, Yang mana? ada Bu. Yang mana? Yang ini ya, yang Bapak 709593 ya. Ini Bu. Oh ya, oke ya. Ya, Pak Ahmad Dahlan ya. Tadi yang tentang mengangkat identifikasi masalahnya tentang lemahnya teori pelajaran. Humanistik Bu, Humanistik, humanistik. yang teori behavioristik siapa? Pak Arwani kah? Polis. Pak Arwani Ibu, bukannya tentang profesionalisme guru. itu Oh, modul yang asumsi. pertama. Bu Arwani. Bu, Ibu apa? Ya, sorry ya Pak. Saya kira tadi itu Ibu. Ya. Arwanita. Nah, Iya. Karena kalau di sini Pak ada namanya Arwana. Ya. Ya. Ya, jadi ya sudahlah ya untuk Pak Arwani, kemudian Pak Ahmad Dahlan tadi, tapi saya belum baca ya kalau Pak Ahmad Dahlan ya, belum baca secara serius tadi. Tapi dari segi langkah-langkah sepertinya sudah betul ya Pak ya? Apa direvisi tadi? saya revisi Bu dengan bentuk paragraf. Oh, bentuk paragraf. Ya. Jadi identifikasi masalahnya apa, Pak Ahmad? Pak Ahmad Dahlan? Ya, bentar Bu. Sambil menunggu Pak Ahmad Dahlan, Bapak dan Ibu, saya mengingatkan ini ada beberapa dari Bapak dan Ibu belum mengikuti tes akhir modul. Ya. Ya, ya. Ini apa kendalanya Bapak Ibu? Oh. Misalnya itu nunggu PPL selesai Bu. Oh ya, ya. Memang Bapak dan Ibu tidak boleh ikut tes akhir kalau semua tugas belum selesai, Pak Ibu ya. Jadi kalau semua tugas belum Bapak dan Ibu unggah, itu belum bisa mengikuti tes akhir modul ya. Tetapi kalau hanya merevisi, kalau seingat saya ya, kalau saya tidak salah, dan mudah-mudahan kalau sudah tingkat revisi itu boleh ikut tes akhir modulnya ya. Nah, yang penting di awalnya semua tugas sudah selesai ya. Tinggal revisi dan hair. Nah, hair itu juga Bapak dan Ibu ditunggu sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau hair, jadi makanya saya juga lembur nih dengan Oke ya, kita lanjut ke Pak Ahmad Dahlan dulu. Ya, Pak, identifikasi. Ya. Identifikasi masalahnya apa, Pak? Iya.
Dari masalahnya apa? identifikasi masalahnya Bu dari mengangkat dari teori humanistik, tapi yang identifikasinya tentang variabilitas respon Bu. Masalah apa di situ? Masalahnya apa, Pak? Bermacam-macam pendapat dari siswa, perbedaan. Jadi masalahnya gimana? Perbedaan? Banyak siswa yang pusing. Kurang responnya Bu. Kurang respon siswa? Iya Bu. Gimana? Jadi siswa kurang responsif gitu. Iya Bu, kan individu Bu. Nah, karena banyak siswanya Bu, kadang-kadang sulit untuk pendekatan individu Bu. Jadi masalahnya siswa kurang responsif terhadap pertanyaan guru gitu. Iya Bu, iya Bu. Oh gitu. Oke. Kemudian penyebabnya Pak? Latar belakang mungkin Bu. Ya, penyebab itu ya bisa juga dikatakan latar belakang lah, ya kan? Jadi penyebab kenapa siswa kurang responsif, kira-kira apa Pak? Menurut dugaan Bapak? Banyak begadang Bu, main HP. Oke, kurang waktu tidur ya, siswa. Iya Bu. Tapi Kurang waktu tidur. Siswa kurang waktu tidur. Ini tapi ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan di kelas loh Pak. Ya, maksudnya penyebabnya kurang waktu tidur itu tidak ada berhubungan dengan kegiatan variabel di kelas jadinya. Tapi lebih kepada variabel dari rumah. Ya kan? Nah, kalau begitu, mengapa siswa kurang waktu tidur, Pak? Nah, itu menjadi sumber atau akar penyebab masalah. Mengapa siswa kurang waktu tidur? Begadang, kurang perhatian dari orang tua. Ya Bu, dari lingkungan sosial bisa juga Bu. Sebut satu saja Pak. Sebut satu saja. Jadi akar atau sumber masalah siswa kurang waktu tidur kenapa Pak? Apa Bu? Mungkin kurang paham materinya Bu. Mengapa siswa kurang waktu tidur? Di rumahnya siswa kurang waktu tidur kenapa Pak? Coba. Ya. Lingkungan di rumahnya Bu, lingkungan sosialnya Bu. Ya, misalnya apa? Itu terlalu luas kalau lingkungan sosial. Maksudnya kira-kira apa Pak spesifiknya? Kurang dukungan dari orang tua mungkin Bu. Kurang dukungan orang tua maksudnya gimana Pak? Ya, orang tuanya kerja lembur mungkin Bu. Jadi siswanya dibiarkan. Dibiarkan. Ya, berarti tidak ada aturan tentang jam tidur. Iya Bu. Cuma gini Pak, ya kalau saya boleh memberikan pendapat, ya sebaiknya untuk penyebab masalah dan akar penyebab masalah itu dicari dari ruang kelas saja, supaya nanti Bapak bisa gunakan ini untuk PTK. Karena kalau misalnya penyebab masalahnya itu siswa kurang waktu tidur, nah PTK-nya gimana? Kan PTK itu harus diuji cobakan di dalam kelas, ya kan? Nah, menurut saya, misalnya siswa kurang responsif dalam menjawab pertanyaan guru. Nah, penyebabnya siswa motivasi belajar siswa yang rendah. Bagaimana, Pak? Jadi penyebabnya karena motivasi belajar siswa yang rendah. Makanya ketika menjawab pertanyaan guru dia ogah-ogahan. Atau siswa tidak memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Gimana Pak? Bisa Bu, dipersempit Bu lah. Kita persempit. Persempit maksudnya? Tidak memahami materi Bapak guru tadi. Nah, Bapak mau apa? Dipersempitnya gimana? Penyebabnya. Ya. Penyebab apa? ngantuk. Penyebab. Tidak memahami materi dari guru tadi. Tidak memahami materi yang disampaikan guru, ya kan? Nah, penyebabnya ya. itu. Sehingga ketika diminta menjawab pertanyaan, dia tidak respon. Ya, Bu. Nah,
Kalaupun menjawab mungkin enggak nyambung, ya kan? Ya. Ya. Boleh ditambahkan Bapak, Pak Ahmad Dahlan pegang mapel apa Pak? Akidah akhlak atau bagaimana? Fikih, Bu. Fikih. Nah, materi fikih ya Pak ya. Nah, Ya, materi Bu. fikih ya. Jadi penyebab dari masalah adalah siswa tidak memahami materi fikihnya kira-kira apa Pak? Ya, mungkin lebih dispesifikkan. Fikih kan besar tuh Pak materinya. Zakat mungkin, Bu. Mungkin materi zakat ya Pak ya. Zakat ya warisan ya. Kemudian kira-kira sumber masalahnya Pak, mengapa siswa tidak memahami materi fikih tentang zakat yang disampaikan? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Numerasi. Mengapa siswa tidak memahami materi zakat yang disampaikan oleh guru? Apakah karena gurunya Gurunya tidak bisa menghitung. Akar masalahnya dari guru, ataukah akar masalahnya dari tidak ada penggunaan alat peraga, atau akar masalahnya memang dari siswa juga? Nah, bisa juga, ya, bisa juga. Jadi guru tidak kompeten, ya, tidak memiliki kompetensi, ya. Guru tidak atau kurang memiliki kompetensi dalam berhitung tentang zakat. Nah, gimana Pak Ahmad Dahlan? Bisa, Bu, bisa. Oke. Bisa. Ini nanti Bapak jabarkan dalam paragraf ya Pak? Dijabarkan di dalam paragraf ya? Ya, Bu. Guru. Oh, nggak masalah, Bu. Ngopi, Bu. Memiliki kompetensi Milih saya, Bu. menghitung zakat, ya, sebentar. Menghitung zakat. Bahwa guru mengajar. Oke. Ya, lanjut. Siapa yang perlu bantuan selain Pak Ahmad Dahlan? Coba untuk saya, Bu. Siapa tuh? Pak Jainul. Nah, coba Iya. Pak Jainul dulu. Gimana Pak Jainul? Identifikasi masalahnya pedagogik. Guru mengajar. Pak Jainul, Ya. ambil masalah yang di kelas, Pak. Masalah yang di kelas Ya. yang Bapak, mapelnya Ini Bapak, masalah Bapak pegang mapel apa, Pak? fikih. Fikih, oke. Nah, waktu Bapak mengajarkan salah satu topik pada mapel fikih, apa yang terjadi di kelas yang menurut Bapak itu menjadi masalah? Siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkah teks prosedur yang mengandung komponen numerasi. Bapak ngajar apa, Pak? Materinya Fikih. apa? Fikih, zakat. Ya, jadi masalahnya adalah sama dengan Pak Ahmad Dahlan. Ini kan identifikasi masalahnya guru mengajar dengan metode klasik yang monoton. Oke, masalahnya guru Mengajar menggunakan atau menerapkan metode klasik. metode klasik. Ya. Apakah ini masalah, Pak? Literasinya, minat, Ini penyebab motivasi bagi masalah, siswa kurang. Pak Zainul. Ya. Guru menerapkan metode klasik. Ini Yang sebenarnya monoton. masalah atau penyebab masalah? Itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ya. Ini masalahnya atau penyebab masalah nih? Penyebab. Kalau menurut saya, guru menerapkan metode klasik ini penyebab masalah, Pak, bukan masalah. Ini penyebab masalah, ya. Jadi masalahnya itu misalnya, ya tadi siswa mengantuk. Ya. Siswa Ya. mengantuk. Jadi waktu Bapak menjelaskan menggunakan metode klasik itu,
siswa Bapak mengantuk. Ada yang tidur-tiduran, ada yang mungkin ya apa namanya antara mendengar atau tidak, gitu kan? Penjelasan Bapak. Artinya matanya tidak menatap ke Bapak atau matanya menatap ke Bapak tapi kelihatan pikirannya kemana-mana, gitu kan? Nah, Iya, iya. itu ya. Nah, jadi menurut saya penyebab masalahnya tuh siswa ya bisa juga kurang responsif ya. Coba gini Bu, minat siswa kurang minat atau motivasi baca siswa dalam Itu membaca. penyebab. Itu penyebab, Pak. Motivasi siswa kurang itu nanti bisa jadi penyebab masalah. Tapi masalahnya apa? Masalah yang terjadi di kelas Bapak. Jadi jangan berpikir teori dulu, Bapak berpikir saja. Sekarang Bapak mengajar di kelas. Nah, apa yang menurut Bapak tidak enak, tidak nyaman di kelas Bapak? Bisa datang dari fasilitas, bisa datang dari siswa, bisa datang dari Bapak juga sendiri, Iya. atau kondisi ruang kelas, misalnya tadi kondisi ruang kelas panas, ya, Panas tidak tidak ada AC. ya, ya panas karena tidak ada AC, misalnya tidak ada kipas angin, gitu. Nah itu masalah tuh Pak, Oh, iya. masalah itu. Berarti begadang lagi. Ya, Bapak tadi mengangkat apa di yang sudah di ini apa yang Bapak angkat? Yang itu sudah Bu, yang sudah saya baca tadi. Ya, Cuma di yang- sini kan ada yang numerasi gitu. Siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkah teks prosedur yang mengandung komponen menghitung, terutama zakat, hisab zakat. Oke, ya bolehlah. Penyebabnya Oke. kondisi jasmani dan rohani atau kemampuan siswa Penyebab. serta perhatiannya kurang terhadap pembelajaran. Oke, lalu sumbernya, sumber atau akar masalahnya, mengapa sampai siswa Lingkungan penyebab situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Gimana Bu? tapi itu bukan akar masalah, Pak. Itu bukan, Akarnya ya, akar masalah kenapa? Mengapa sampai siswa sumber masalahnya apa, Pak? Karena misalnya siswa tidak punya siswa uang, tidak tidak punya memahami. uang untuk membeli buku paket atau bagaimana? Iya. Ini juga Bu. Coba gini, siswa tidak memahami konsep numerasi. Misal Ya, bisa. menghitung Itu hisab berarti zakat, masalahnya. Siswa tidak Sampai memahami Numerasi. konsep numerasi. ya, misal menghitung nisab zakat dan lain-lain. Ya. Penyebabnya apa, Pak? Penyebab Sehingga siswa mereka tidak kesulitan. penyebabnya, Pak. Siswa tidak memahami konsep numerasi itu penyebabnya apa? Apa karena gurunya tidak pandai menjelaskan? Ya, karena siswa memakai metode yang monoton. Dua, Guru. kemampuan guru yang kurang. Guru, Masih Pak. guru. Karena Guru, Pak, Bu. Guru. guru menerapkan metode klasik. Ya, Metode klasik atau metode yang monoton? monoton. Monoton. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk akar. Mengapa guru menerapkan metode yang monoton, Pak? Iya, iya. Penyebab masalah. Bukan, akar masalahnya atau sumber masalah. Mengapa guru menerapkan metode yang monoton? Karena guru tidak meningkatkan kemampuan dalam hal Ya. teknologi. Ya. Sehingga metode pembelajaran
yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa Ya, masa ya, kini. guru kurang meningkatkan kompetensinya. Ya, kompetensinya. Ya, oke. Bisa lah, Ya. Bah, sambil melihat file nih, Bah. Nah, jadi Pak Jainul, nah Ya. ini kan sudah ketemu Ya, masalahnya, Bu. penyebab, kemudian akar penyebab masalah, dibuat dalam bentuk paragraf, Pak. Iya, siap, Bu. Ya, ya Pak ya. Ya itu, cuma itu aja. Nah, tadi yang perlu diperbaiki. Ya, nanti saya lihat lagi. Identifikasi itu, identifikasi masalahnya. Ya, oke. Ya. Siapa lagi yang ini? Pak Holis ya, gimana Pak Holis? Ulun kada bisa mengangkat tangan. Pak Holis, gimana Pak Holis? Untuk milik saya Bu, ini Ya. tapi saya masih belum bikin syarat skripsi, hanya tadi baru bikin daftar. Mulai dari identifikasi masalah, tapi di situ masih tertulis fakta karena saya ngambil dari format yang kemarin. Ya. Jadi pertama saya ambil masalah kasus yang terjadi di lapangan. Tidak disiplin di dalam kelas, sering mengganggu temannya, tidak mengikuti aturan. Ya. Kemudian dianalisis akar atau sumber penyebab masalahnya. Di antaranya sebenarnya tadi saya baca-baca di jurnal itu diklasifikasikan menjadi dua, internal dan eksternal. Tapi saya maksudnya bacanya ini sudah jadi, tapi bacanya lambat. Jadi untuk yang pertama akar atau sumber masalahnya kondisi kelas yang tidak kondusif. Kemudian gaya mengajar guru yang tidak menarik perhatian siswa. Kemudian gangguan dari siswa yang lain. Kurangnya dukungan dari orang tua. Kemudian faktor-faktor pribadi terkait dengan perasaan yang tidak nyaman atau kadang ada tekanan emosional. Itu akar masalah. Kemudian sumber penyebab masalah utamanya, saya menggunakan untuk mencari masalah, saya menggunakan teori pembelajaran behavioristik. Artinya melihat dari perilaku. Nah, kalau dari segi perilaku, maka kemungkinan sumber-sumber penyebab masalah kan 5 tadi, yang kemudian dikelompokkan menjadi yang utama itu pada masalah mengacu kondisi kelas yang tidak kondusif karena gangguan dari siswa dan termasuk guru, dan artinya juga masih dalam koridor kondisi kelas. Kemudian yang kedua analisis pertama, kemudian penyebab lainnya, kurangnya dukungan dari orang tua. Kemudian yang terakhir sebagai penyebab lain yang relevan adalah gangguan dari siswa, karena kadang siswa itu diam tapi temannya yang kan begitu. Itu bisa, boleh Pak. Yang milik lanjut ya Pak ya. Tapi saya mengaca pada behavioristik. Tapi ini dari identifikasi sampai dengan sumber atau akar penyebab masalah ini memang ini Pak ya, dari langkah pertama atau tahap pertama sudah dari memang sebelumnya seperti itu ya? Dari yang pertama kemarin itu Bu, itu kan kemarin itu bab ngantuk dan sebagainya. Nah, karena biasanya itu saya kasusnya sama dengan Pak Arwani tadi. Tapi saya tetap mengambil yang sumber dari kasus di kelas. Untuk yang profesionalisme tadi, itu memang karena kemarin dosennya itu meminta mulai pembagian per materi modulnya itu diminta untuk kemungkinan masalah yang terjadi. Jadi misalnya dari segi profesionalisme guru, kemungkinan masalah yang terjadi itu ABC, kemudian sumber masalahnya ABC, penentunya ABC. Makanya itu yang sedikit melelahkan itu. Dengan Arwan itu. Dari itu di yang Lamongan kemarin itu gara-gara yaitu dari 4 teori 4 profesi bisa ya membuka sambil melihat masing-masing diminta seluruh menyebutkan. Kemarin cari dua-dua saja Pak, saya bilang gitu.
Ya, ya, ya Bapak Ibu enggak apa-apa. Kalau misalnya Pak Holis seperti Pak Arwani tetap Ya ingin bisa. kekeh menggunakan yang sudah ada karena memang sudah cukup melelahkan Level ya bisa lah. mendesainnya. Seperti saya katakan tadi, tidak apa-apa, bisa saya nilai. Saya sudah mendapat izin dari Ibu Kaprodi untuk menilainya. Cuma ya harapan saya Pak nanti Sudah, begitu ke sudah. tahap yang selanjutnya sebaiknya diperbaiki saja seperti sesuai dengan tujuan akhir dari analisa materi ini untuk membantu PTK. Jadi dimulai dari identifikasinya sudah kegiatan yang ada di dalam kelas gitu. Jadi masalah di dalam kelas, penyebab masalahnya juga berasal yang dari dalam kelas, kemudian sumber akar masalah juga terkait dengan kelas atau sekolah gitu kan. Nah, jadi supaya Bapak dan Ibu nanti betul-betul terbantu ketika membuat proposal PTK. Nah, seperti itu. Begini Bu, apa alur yang saya gunakan ini sudah kira-kira sudah sesuai. Artinya dari sudah. masalah yang pertama tadi, kemudian saya menggunakan kacamata teori behavioristik. Karena nanti bisa saja teman-teman menggunakan teori kognitif misalnya, ketika kasusnya bisa sama, tapi kan sumbernya bisa ketemu yang berbeda kalau menggunakan pendekatan teori yang berbeda. Ya, bisa Pak. Jadi nanti sebenarnya penerapan teori itu pada saat di ada namanya kerangka teori Pak. Jadi nanti dalam proposal penelitian itu ada bagian yang namanya kerangka teori. Nah itu biasanya setelah latar belakang atau setelah pendahuluan ya. Nah di kerangka teori itu sudah masuk dalam core inti dari proposal ya. Jadi di situ nanti Bapak mengulas kira-kira teori apa yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah ini nanti ya kan. Nah, di tahapan yang berikutnya atau langkah berikutnya. Nah, enggak apa-apa. Tapi apa yang Bapak sebutkan tadi mulai dari masalahnya, kemudian penyebab masalah, kemudian akar atau sumber penyebab masalah yang utama maupun yang tambahannya itu sudah pas ya, sudah relevan. Jadi silakan kalau Bapak mau mengubah disesuaikan dengan ini ya materinya. Saya sih sebenarnya Bapak dan Ibu tidak menuntut misalnya harus 5 paragraf ya yang terdiri dari 1,5 lembar halaman ini misalnya. Tidak menuntut seperti itu, ya. Tapi untuk pemenuhan tugas paling tidak ini semua itu dibuat dalam paragraf, ya. Jadi jangan dalam bentuk daftar, ya. Misalnya identifikasi masalah 1, siswa mengantuk, ya. Kemudian penyebab masalah 1. Nah, ini. Jadi tidak dalam bentuk daftar, tapi dalam bentuk paragraf, ya. Supaya nanti Bapak dan Ibu ketika proposal itu kan tinggal menyambungkan saja, ya paragraf-paragraf itu. Ya, nah seperti itu. Ya, demikian ya Pak Holis ya. Sudah cukup saya kira Pak Holis sudah relevan antara semua bagian ya. Jadi tidak perlu ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengutarakan? Ya, Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Punya saya tadi kan Bu, identifikasi masalahnya. Ya, masalahnya apa Bu? Kurangnya minat siswa untuk belajar. Ya, minat belajar siswa yang rendah. Ya Bu ya. Jadi minat belajar siswa yang rendah. Oh ya, minat belajar siswa yang rendah. Atau ya sebenarnya rendah itu tidak sama dengan kurang sih ya. Tapi ya anggap saja langsung rendah aja. Ya, jadi minat belajar siswa yang rendah, ini masalahnya. Penyebabnya kira-kira apa, Bu? Apa karena gurunya? Penyebabnya mungkin ada karena gurunya mungkin kurang penjelasannya. Metodenya, metode mengajar guru. Ya, metode mengajar guru. Ini gurunya Ibu nih, ya. Metode mengajar guru. Ya. Tradisional ya, Ibu ya, ya. Yang klasik ya Bu, ya metode. Jadi Bapak dan Ibu monoton. Ya monoton bisa. Yang monoton. Ya, yang monoton. Ya. Kalau monoton berarti misalnya sepanjang 1 semester ceramah terus.
Ya, tidak Oh, dibarengi iya, iya. dengan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang terkategori metode klasik atau metode yang monoton itu ceramah. Ya, kenapa? Karena dalam ceramah itu hanya guru saja yang memberikan materi. Siswa tidak ikut serta berpartisipasi. Nah, sebab itu dikatakan itu metode klasik atau metode yang monoton. Ya, nah, monoton artinya setiap kali pertemuan gurunya menggunakan satu metode itu saja. Nah, padahal Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu ini kan ikut PPG, itu maksudnya supaya nanti setelah keluar dari program PPG ini menjadi guru abad 21. Ya. Nah, guru abad 21 itu ciri-cirinya Bapak dan Ibu, kalau dia menggunakan metode, maka metodenya itu metode yang mengajak siswa untuk partisipasi. Jadi bukan hanya siswa disuruh mendengarkan, tapi siswa juga diajak partisipasi. Jadi ceramahnya ceramah interaktif. Ya. Nah, jadi ceramah interaktif itu maksudnya ketika Bapak dan Ibu menjelaskan materi, siswa itu diberi peluang untuk bertanya. Jadi selama ini biasanya kan ya sudah siswa mendengarkan saja sampai selesai, tidak boleh tanya-tanya. Ya, paling siswanya disuruh menulis apa yang dikatakan ibu guru atau bapak guru, ya kan? Nah, itu dianggap metode klasik, ya, metode lama. Nah, metode yang baru itu guru namanya ceramah interaktif. Jadi ketika guru menjelaskan, siswa diberi peluang untuk bertanya atau mungkin memberikan komentar ya tentang penjelasan guru. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi lanjut Bu. Kita ke sumber Bu. Sumber penyebab masalah. Jadi, mengapa menurut Ibu metode mengajar gurunya monoton? Mungkin karena kurangnya pengetahuan guru. Ya, kurang pengetahuan guru tentang metode mengajar ya Bu ya. Kurang pengetahuan guru tentang berbagai variasi metode mengajar. Berbagai macam atau variasi dari metode mengajar. Ya, sudah. Jadi Ibu nanti dibuatkan dalam bentuk paragraf ya. Kalau bisa jangan hanya satu paragraf ya. Ini Bu, mau tanya lagi Bu. Apakah Ya, cuma identifikasinya itu satu aja atau bisa beberapa macam, Bu? Bisa beberapa macam, tapi harus nyambung, Bu. Jadi jangan lepas-lepas. Ya, misalnya saya contohkan, kalau ini kan minat belajar siswa yang rendah. Kan jadi tentang minat belajar. Nah, kalau bisa sih semuanya tentang minat belajar. Nah, terkait dengan minat belajar. Ya, kalaupun tidak tentang minat belajar, tetapi tentang siswanya. Ya, misalnya tentang siswa apalagi selain minat belajar, kira-kira apalagi tentang siswa? Prestasi mungkin ya Bu ya. Nah, prestasi belajar siswa yang rendah, ya kan? Jadi minat belajar siswa yang rendah, prestasi belajar siswa yang rendah. Nah, itu kan satu rangkaian. Jadi nanti ketika Ibu menentukan penyebabnya juga satu rangkaian. Ya, jadi tidak kemana-mana. Jadi bisa jadi sebuah sebuah proposal nanti kan untuk bagian pendahuluannya misalnya. Ya. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul. Kalau masalahnya banyak, penyebab masalahnya juga banyak, ya. Nah, jadi gini Bu, pilih satu aja. Jadi gini Bu ya, misalnya kan identifikasinya minat belajar siswa yang rendah, kemudian kita tulis dalam deskripsi, apakah langsung disambung di deskripsi itu apa langsung disambung ini Bu? Tentang penyebab masalah, kemudian menentukan sumber penyebab masalah atau akar, atau disambung atau dipisah-pisah ditulis dulu penyebab masalah atau akar masalah ditulis gitu-gitu dulu Kak Bu? Ya dibuat dalam bentuk misalnya untuk masalahnya satu paragraf.
Oh, Nah, oke. nanti Masalahnya satu paragraf. ya, Habis nanti itu penyebabnya satu paragraf, penyebabnya satu paragraf. Habis itu kemudian sumbernya satu sumbernya. paragraf. Nah, jadilah dia 3 Oh, paragraf seperti itu, nggih, nggih, ya. nggih, nggih, Nah, nggih, nggih. ya. Nggih, eh makasih, Bu. ya, ada lagi selain Ibu Indah yang perlu berdiskusi tentang eh, analisa materinya? Tidak ada, Bapak Ibu? Ini memang juga sudah jam Ampun. setengah, ya, 19.35 ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama supaya Bapak dan Ibu bisa Nggih. segera melakukan revisi ya Bapak Ibu ya. Eh, saya ingatkan ya, kalau ternyata ya Bapak dan Ibu memilih seperti Pak Arwani tadi untuk tetap mempertahankan, ya, yang penting ketiga langkah itu ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ada identifikasinya, ada penyebabnya, kemudian sumber atau akar penyebabnya. Nah, 3 bagian ini tidak boleh ini ya. Nah, karena tadi itu saya sudah mintakan izin dengan Ibu Kaprodi ya, kalau sudah kejadian seperti ini ya sudahlah ya. Tapi sebenarnya tidak baik itu. Ya, cuma nanti kalau di tahap berikutnya, Bapak Ibu, saya sarankan untuk ya dimulai saja dari awal lagi identifikasi masanya sesuai dengan keadaan di kelas. Ya, jadi jangan disesuaikan dengan modul yang Bapak dan Ibu dapatkan, ya, karena itu nanti tidak akan menolong dari maksud akhir dari analisa materi, yaitu membuat proposal PTK. Ya, jadi demikian Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin di ini. Ini Pak, Realme aman Bu. Oh ya, gimana Pak Suudi? Realme aman ya Bu. Pak Rilmi. Tapi sekarang udah lain lagi nih. PPDB MTS 22. Ya, gimana Pak Suudi? Oh, Pak Ali Murtado. Ya, silakan. Sudah aman ya Bu milik saya Bu. Ya, nanti kita lihat ya Pak. Kebetulan saya tadi belum tuntas untuk Pak Ali dan satu lagi siapa tadi ya. Karena tadi mendapati ada kasus-kasus tema-temanya kok tidak nyambung dengan saya buka file-filenya gitu kan, kenapa enggak nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan, harusnya kan itu nyambung antara langkah Iya. 1, 2, dan 3 gitu kan. Nah, karena itu Kalau saya Bu, langsung kalau belum aman diamankan, Bu. ya, tapi sebaiknya sih Bapak Ibu ya, kalau memang masih bisa dirubah ya, disesuaikan dengan tadi ya. Nah, sesuaikan. Tapi kalau memang sudah tidak mampu ya apa boleh buat, tapi yang penting ketiga langkahnya hadir Bapak Ibu ya. 3 langkahnya hadir supaya nanti saya bisa tidak kehilangan ini ya, tidak kehilangan konteks ya. Oh, masalahnya ini, penyebabnya ini, kemudian sumber penyebabnya ini. Ya, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Kalau memang Untuk sudah milik saya, Bu. Untuk Gimana, milik Pak? saya Pak yang Sudi. KB2 Ini siapa tadi nih? pagi kan sudah saya Pak kirim, Sudi. tapi kan Pak Sudi. double. Ya. Gimana Pak Yang Sudi? analisa KB2 itu terkirim sampai 3 kali, Bu. Oh iya Kak. Salah. Nanti saya analisa bahan ajar ya Pak. Ya. Jadi Pak Suudi mengirim 3 kali. Iya, Bu. Ya. Tapi nanti saya lihat ya Pak. Nanti saya lihat. Yang KB2, yang KB2. KB2, ya. Ya. Analisa bahan ajar ya Pak. Ada Iya, lagi Bu. Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu saya bacakan saja ya. Ini dari rekap nilai dosen ya. Jadi untuk analisa bahan ajar itu KB2 dan KB4 ya, mungkin sudah dikirim tapi mungkin saya belum sempat melihat. Itu Pak Suudi memang belum saya lihat lagi ya. Jadi ada KB2 dan KB4 Pak. Ya. Kedua, Tapi belum dinilai. Yang belum dinilai, tapi sudah dikirim kan Pak? Sudah. Sudah. 3 kali Bu, Kemudian TPN, Bu. ya. Kemudian untuk KB4 analisa bahan ajar
Itu yang belum mengirim itu Pak Ali Murtado. Yang berapa itu, Bu? KB 4, Pak. Sudah, Bu. Tadi Oh ya, mungkin belum dinilai ya, Pak. Nanti saya buka belum. lagi. Ya, Nggih. ya nanti saya Mohon buka maaf, lagi. Bu. Terlambat. Ya. Kemudian analisa bahan ajar KB 1, KB 3, dan KB 4 ini Pak Kasmiri. Pak Kasmiri ada? Kasmiri. Ada Pak Kasmiri? Ada, Bu, ada. Ada. Yang mana? Ya, sudah dikirim Pak Kasmiri? Sudah, Bu. Sudah tadi, Bu. Sudah? Sudah. Sudah Oke, dikirim? sudah. Kalau Sudah. saya tidak salah Pak Kasmiri ini persoalannya terpotong ya Pak? Kita Ya. potong, Bu. Ya. Tapi di tempat ulun, Bu, tidak dipotong kalau di akun ulun, Bu. Ya, jadi gini Pak, kalau nanti setelah ini saya cek masih terpotong juga, jadi kirim saja dulu filenya lewat WA Group. Ya Pak ya. Jadi nanti saya lihat lagi setelah ini, tapi kalau ternyata masih terpotong juga, nanti saya minta filenya dikirim lewat WA Group supaya cepat. Nah, Iya, Bu. itu saya kurang paham juga tuh. Itu yang bisa menjawab tuh itu admin tuh yang bisa jawab. Ya, itu admin yang bisa jawab itu. Tapi memang bentuknya tabel. Ya, Pak Kasmiri ya. Pak Tabel, Bu. Kasmiri itu bentuknya tabel memang. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Nah, jadi nanti saya cek lagi ya. Ada 3 nih yang belum selesai. Tapi memang persoalannya karena terpotong, bukan karena tidak ada mengirim jawaban dan sebagainya. Untuk Kemudian, Zainul Majdi, Bu, gimana Pak? untuk Zainul Majdi masih ada masalah nilai. Nah, Pak Jainul, kita lihat ya sebentar ya Pak ya. Pak Jainul sepertinya sudah selesai komplit semua, hanya tinggal analisa materi saja. Ya. Masih kurang nilainya. Berikutnya Bu. berikutnya saya sampaikan dulu ini resumenya resume 4. Kemudian untuk analisanya analisa KB 3. Ya, ini atas nama Pak Marzuki. Pak Marzuki ada? Sehat Ya, kurang Pak Niki, Bu. Mana Pak Marzuki mana? Sehat kurang. Ya. Ya, Pak Marzuki ada yang nanti saya cek ya Pak ya setelah ini. Tadi belum saya cek lagi. Untuk resumenya itu ada di resume 4. KB 4. Sudah diperbaiki Pak revisinya? Dibuka speakernya Pak? Udah tadi, Bu, udah. Sudah? Oke. Nanti sebentar saya periksa. Kemudian juga KB 3 untuk analisa bahan ajar. Kalau saya tidak salah ini Pak Marzuki terpotong ini. Kalau saya tidak salah nih. Mana tadi ya catatan? Kalau saya tidak salah Pak Marzuki ini terpotong juga nih. Oh bukan. Salah materi Pak. Bapak salah unggah materi. Yang untuk analisa bahan ajar KB 3 itu Bapak salah unggah materi. Nah, sudah diunggah ulang Pak? Ya, KB 3 itu Pak, artikelnya tentang pembelajaran kognitif. Ya, tapi yang Bapak unggah itu resume tentang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu bukan di analisa Pak. Ya, itu di resume. Ya, di resume KB 3. Ya, jadi Bapak salah unggah itu. Jadi KB 3 itu tentang teori kognitif. Kalau yang kurikulum merdeka itu resume KB 3, itu di resumenya ya. Jadi salah unggah materi. Ya, Pak ya. Oke. Saya kira itu dan selebihnya kalau menurut catatan saya di sini hanya Bapak dan Ibu ada yang belum menyelesaikan tes akhir modul. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi tes akhir modul ini bisa terselesai kalau semua tugas sudah diunggah. Jadi silakan kalau sudah mengunggah semua tugas, itu boleh mengerjakan tes akhir modul.
Ya. Nah, saya kira semuanya sudah mengunggah ya Pak Ibu ya. Ya. Jadi sudah mengunggah itu Bapak dan Ibu itu ya ditunggu sampai jam 7 jam 8 malam ya Bapak dan Ibu Jam unggah 1 semua. malam. Nah, enggak Pak, karena kita selesainya sampai jam 12 tengah malam saja deadline-nya ya. Ya, Nah, kalau saya di juga NTB itu jam 1:30, Bu. oh oh ya, ada perbedaan waktu ya Pak ya? Iya. Ya benar. Pindah ke Ya, Jawa, ada. Pak. Tadi. Ya. Oke. Ya gimana Pak Arwani? Masih ada yang mau ditanyakan? Propase. Oh iya Kak. Ya mungkin ini kali Pak ya. Saya terbaca yang mana gitu. Coba nanti saya lihat lagi. Ya Pak ya. Saya lihat lagi ya. Oke, saya lihat lagi. Tapi nilainya bagus kan? Oh ya. Nanti saya lihat lagi ya Pak. Saya lihat lagi. Kalau memang saya mungkin salah ingat, ya nanti saya ubah nilainya, ya. Tapi memang Pak salah satu indikasi kalau Bapak melakukan plagiasi itu nilainya kita jatuhkan ke minimal 70, ya. Nah, sebab itu oh ya. Oke. Mungkin saya salah ingat ya Pak ya. Nanti kita lihat ya Pak. Ya, nanti saya dicek ya Pak Arwani ya. Resume KB berapa Pak? Pak Arwani ya. Resume KB 4. Oke. Oke, ya. Ada lagi Pak Ibu? Kalau enggak mungkin sudah cukup ya. Ini sudah hampir 1 jam 15 menit ya. Supaya Bapak dan Ibu punya waktu ya, kalau bisa sebelum jam 9 sudah diperbaiki. Ya, Tapi Pak. kalau Bapak dan Ibu memilih untuk tidak memperbaiki, tapi dilengkapi saja langkahnya. Ya, karena kan kalau ternyata menyesuaikan dengan modul, berarti 3 langkah harus hadir. Ya, identifikasi masalah, penyebab masalah, kemudian sumber atau akar penyebab masalah harus hadir kalau menyesuaikan dengan modul. Ya, jadi demikian Bapak dan Ibu, silakan ya untuk melanjutkan. Saya tunggu sampai jam 9 malam ya. Tapi kalau sudah bisa selesai sebelum jam 9 segera diunggah supaya juga saya bisa segera menilai Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu juga bisa segera mengerjakan tugas akhir. Ini karena saya lihat masih banyak yang belum tugas akhir nih Bapak Ibu. Ada 2, 3, 4, 5, 6 orang yang belum. Ya. Ya. Tunggu aman dulu, Bu. Ya. Pak Ali sudah ngantor itu. Ya. Ya, saya kira cukup di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bu, bisa segera. Ya, sekalian saya pamit, lebih kurang Bapak dan Ibu mohon maaf jika Terima ada kasih, yang Bu. salah kata ya. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan semoga Bapak dan Ibu bisa lulus dan segera melanjutkan ke tahap berikutnya. Amin Ya. ya Puji besar. Doanya, Bu. Ya. Amin ya. Ya, saya tutup Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.